Salam dan bahagia, saya Nikadek Merta Asih, CGP Angkatan 11 dari SD Numpanga, Kabupaten Morowali. Dalam video ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. A. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru yang baik, saya harus bisa mewujudkan budaya positif di sekolah. Untuk mewujudkan budaya positif tersebut, saya harus menerapkan konsep-konsep inti budaya positif, yaitu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, merubah cara kontrol dari stimulus respon ke teori kontrol, memahami kebutuhan dasar manusia, menerapkan posisi kontrol setidaknya posisi pemantau atau manajer, dan menyelesaikan permasalahan dengan menerapkan segitiga restitusi. Semua juga harus sejalan dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarso, Tut Uri Handayani. Nilai dan peran guru penggerak juga sangat berperan untuk menjadi kekuatan dalam kita mewujudkan disiplin positif. Sehingga visi guru penggerak seperti yang kita rancang dalam kanvas Bagja akan terwujud, yaitu pendidikan yang berkarakter profil pelajar Pancasila. B. Refleksi pemahaman keseluruhan materi modul budaya positif. 1. Sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan? Berikut hal-hal yang sudah saya pahami. Disiplin positif, suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan rasa kesadaran diri terhadap nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif dapat membuat murid menyadari dan memahami penerapan disiplin berdasarkan motivasi intrinsik, bukan karena paksaan atau bujukan. Teori kontrol. Perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Pada teori stimulus respon, memiliki pandangan bahwa realitas kebutuhan kita sama, tetapi pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita tidak sama. Menurut stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, tetapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sehingga dalam teori kontrol, kita dapat memberi perlakuan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing. Teori motivasi. Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan terakhir yang kita harapkan terjadi pada murid-murid kita adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Menurut saya, hukuman bersifat satu arah dari guru ke murid. Hukuman cenderung tidak terencana namun kurang baik diterapkan karena membawa identitas gagal bagi murid. Sedangkan penghargaan dapat membuat anak mengikuti aturan namun tidak akan konsisten karena motivasinya bukan dari dalam diri anak. Sehingga ketika penghargaan tidak diberikan, mungkin saja anak tidak mau mengikuti aturan. Posisi kontrol. Diane Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang umum dan biasa diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol dan penerapan disiplin di sekolah. Posisi kontrol guru yaitu yang pertama, penghukum, kedua, pembuat rasa bersalah, ketiga, teman, keempat, sebagai pemantau, kelima, sebagai manajer. Dari apa yang sudah saya pelajari, diharapkan sekurang-kurangnya kita mampu menjadi posisi kontrol pemantau, kemudian meningkat menjadi posisi kontrol manajer. Untuk menerapkan posisi kontrol dan disiplin positif, kita juga harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kedua, kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan penguasaan. Dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Dengan demikian kita menyadari bahwa manusia terkadang melakukan kesalahan demi untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar tersebut. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas dapat dibuat berdasarkan kesepakatan guru dan murid dengan melihat nilai-nilai kebajikan universal. Dengan menerapkan keyakinan kelas, maka diharapkan disiplin positif akan dapat terwujud di kelas atau di sekolah.
Segitiga restitusi. Segitiga restitusi memiliki 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya akhirnya memahami bahwa budaya positif tidak dapat terwujud secara konsisten jika menggunakan motivasi ekstrinsik seperti hukuman dan penghargaan. Namun budaya positif bisa konsisten jika diterapkan berdasarkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik dapat dimunculkan dengan menerapkan posisi kontrol dan segitiga restitusi. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang saya alami ketika menerapkan budaya positif adalah ketika menghadapi kelas rendah, khususnya kelas 1, masih sulit untuk diterapkan karena mereka belum mampu memaknai keyakinan mereka tentang nilai-nilai kebajikan universal. Pertanyaan keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah saya merasa ada yang lucu, namun menarik juga jika diterapkan di kelas 1. Saya berpikir bahwa saya harus mencari metode atau pendekatan yang lebih mudah dipahami oleh anak usia kelas 1. Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah saya mulai menerapkan kesepakatan kelas yang kemudian hendak dijadikan keyakinan kelas. Saya juga sudah mulai menerapkan posisi kontrol meskipun baru pada tahapan teman dan pemantau. Yang perlu saya tingkatkan adalah posisi kontrol manajer dan penerapan segitiga restitusi. Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apakah perbedaannya? Posisi kontrol yang biasa saya pakai adalah pembuat rasa bersalah. Perasaan saya pada waktu itu saya merasa puas karena berpikir bahwa mereka pasti menyadari kesalahannya. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang sering saya terapkan adalah posisi pemantau. Perasaan saya setidaknya ketika belum bisa pada posisi mengajar, saya harus belajar dulu menerapkan posisi pemantau. Perbedaannya adalah posisi yang saat ini membuat siswa lebih merasa nyaman dan dihargai karena tidak diberikan hukuman yang akan membuat mereka merasa malu. Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika ya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi yaitu pada bagian posisi menstabilkan identitas dengan mengatakan kepada murid, tidak apa-apa, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Namun kesalahan harus diperbaiki dan jangan terulang lagi. Pertanyaan ke-8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah bagaimana menciptakan kerjasama yang baik antara murid, guru, rekan sejawat, pemangku kepentingan, dan orang tua, sehingga budaya positif ini dapat berlangsung secara berkelanjutan. Demikian tugas koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.